Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ba'd, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kenikmatan ini akan senantiasa kita miliki, kita dapatkan, dan kita bisa menggunakan semua nikmat-nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam senantiasa kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah kita, dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam mengikuti ajaran-ajaran beliau. Dan karena itu semoga kita kelak di yaumil akhir pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Jemaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian ilmu fikih kita yang kita ambilkan dari kitab Safinatun Najah, kajian dari kitab Safinatun Najah. Saat ini kita akan masuk pasal ke-12. Ada kaitannya dengan pasal sebelumnya, yakni pasal 11 tentang syarat-syarat wudhu, dan kali ini di pasal ke-12 adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun pasal yang ke-12, nawaqidul wudu'i, hal-hal yang membatalkan wudu. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini, adanya yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan di sini yang dimaksud adalah kubul dan dubur. Oh, ini ada lanjutannya ya. Min ahadis sabilaini, dari salah satu dari 2 jalan, min kubulin au duburin. Baik itu dari kubul maupun dari dubur. Rihun, baik itu hanya berupa angin, au ghairuhu, atau selain angin. Ya, maksudnya ya benda cair dan lain sebagainya. Illa almaniyah, kecuali air mani. Jadi kalau air mani itu tidak membatalkan wudhu. Tapi nanti ada keterangannya, itu mewajibkan mandi. Asani, yang kedua yang termasuk membatalkan wudhu adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Hilang akal ini kenapa? Binaumin, karena tidur. Jadi orang yang tidur itu kan hilang akalnya, hilang kesadarannya. Au ghairihi, atau selainnya. Selain tidur itu apa? Ya bisa banyak yang buat bisa hilang akal. Illa nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Illa, kecuali, nauma qaidin, tidurnya orang yang duduk, mumakkinin, ya, maq'adahu minal ardi, yang bisa merapatkan pantatnya ke
tanah atau tempat duduknya di lantai. Jadi nek sing duduknya itu neplek, neplek ya. Ya duduknya di lantai atau tempat ya dia duduk itu sampai mohon maaf pantatnya itu rapet begitu, untuk sehingga tidak memungkinkan angin keluar dan lain sebagainya. Asal itu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, bersentuhannya kedua kulit laki-laki dan perempuan, kabiraini yang sudah besar, yang sudah balik, ajnabiyaini yang bukan saudara, bukan mahramnya, min ghairi hailin, tanpa penghalang. Jadi bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan dewasa yang sudah balik dan bukan mahramnya tanpa tanpa ada penghalangnya, nggak kena baju atau apa, tapi memang betul-betul kulit ketemu kulit. Ar-rabi'u, dan yang keempat, masu kubulil adami, menyentuh kubulnya Adam, kubulnya manusia, au halqati duburihi, atau lubang duburnya, bibaqnir rohah, dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu maksudnya yang di sini ya, bukan punggungnya tapi telapaknya. Au butunil asabi, atau dengan ujung jarinya. Nah, di sini. Baik. Ada 4 itu tadi. Kita ulas coba, perdalam sedikit masing-masing poin dari hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama tadi adalah yang dimaksud yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, di antara dua jalan ya, bisa kubul maupun dubur, yang mana yang keluar itu baik itu hanya berupa angin, mohon maaf, seperti kentut ya kan, ataupun air ya pipis, kencing ya, ataupun yang lainnya. Bahkan di dalam kitab takrib itu ada penjelasan kalau yang dari belakang termasuk misalkan ya kalau buang air besar pasti ya gitu ya, yaitu kemudian kerikil atau apa, misalkan orang habis nelan apa nggak sengaja gitu ya, kalau ada yang keluar ya itu membatalkan wudu kan begitu. Nah, kecuali mani, air mani itu tidak najis, dan air mani itu ketika orang keluar mani maka dia tidak membatalkan wudunya. Kok iso kan gitu ya, kok bisa ya, tapi dia mewajibkan mandi misalnya gitu. Jadi orang yang keluar mani ya, misalkan ini orang masih dalam keadaan wudu, punya wudu, ketiduran, nanti kan di poin kedua itu kan hilang akal sebab tidur, tetapi kecuali orang yang duduk sambil merapatkan pantatnya pada tanah, artinya sambil duduk ketiduran. Jenenge wong tidur ya, orang tidur bisa ngimpinya macam-macam, kok tiba-tiba keluar mani, nah misalkan itu tidak batal wudunya ya, tapi dia wajib mandi kan gitu. Nah, kemarin saya juga mendapatkan penjelasan kalau memang orang masih memiliki wudu kemudian keluar mani tadi, karena mani tadi tidak membatalkan wudu, maka dia wajib mandi. Dan kalau selama dia mandi itu kok tidak ada hal-hal yang membatalkan wudunya, misalkan dia menyentuh, mohon maaf, kemaluannya dan lain sebagainya, itu kan jelas batal kan gitu ya. Maka selama perbuatan dia mandi wajib itu kok tidak ada yang membatalkan wudunya, maka ibaratnya tidak wudu pun dia masih punya wudunya. Begitu penjelasannya.
tetapi kayaknya kejadian seperti itu ya agak jarang ya. Pasti kan orang kalau akhirnya keluar mau nggak mau ketika mandi kan ya pasti harus membersihkan dulu, dan membersihkan kan juga pasti pakai tangan, dan mungkin itu sampai membatalkan wudu kan begitu. Nah, tapi ibarat kata ini berbicara tentang ilmunya ya, sebenarnya keluar air mani itu tidak membatalkan wudu, tetapi mewajibkan dia untuk mandi junub, mandi wajib gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi keluarnya air atau yang lainnya atau bahkan angin ya, kentut dan lain sebagainya dari salah satu dari dua jalan, kubul ataupun dubur, itu membatalkan wudunya, kecuali air mani. Kalau air mani malah tidak membatalkan wudu, tetapi mewajibkan mandi. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu yang pertama. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jamaah rumah agak pilek. Yang kedua, yang membatalkan wudu adalah zawalul akli binaumin aw ghairihi, hilang akal, hilang kesadarannya, baik karena tidur ataupun yang lainnya. Yang lainnya itu apa? Contohnya gila. Loh, mau wis wudu siap-siap sholat reti-reti gendeng, tiba-tiba kok hilang akalnya, jadi gila misalkan. Wah, ya itu dia batal wudunya kan gitu. Ataupun mabuk. Nah, ada orang yang mabuk, memang orang mabuk ya. Orang mabuk ya hilang akalnya. Bukan mabuk ini loh ya. Wah, aku nek numpak mobil, nek numpak kendaraan ki biasanya nganggo AC dadi mabuk, bukan mabuk itu. Itu kan muntah-muntah ya, mual-mual terus muntah. Mabuk yang menghilangkan kesadarannya. Mabuk karena alkohol, mabuk karena makanan yang ternyata dia agak sensitif dengan makanan itu sehingga sampai pingsan, hilang akal misalkan. Nah, pingsan juga itu termasuk menghilangkan akal dan membatalkan wudu. Tidur yang sampai berbaring, nah, tidurnya kelekaran kan itu. Tapi nemplok kok bokongnya ya, tapi kan dia tidurnya berbaring. Jadi betul-betul kayak los, tidurnya iso sampai tidur pulas ya. Nah, nanti ada penjelasan juga di sini bahwa tidak batal wudu karena ngantuk, yaitu tidur yang kira-kira sebenarnya masih dengar kanan kirinya. Misalkan orang biasanya kalau bapak-bapak bukan bapak-bapak, laki-laki ketika sholat Jumat itu kan ya seringnya pada ketiduran. Tapi ketiduran yang semacam itu tidak membatalkan wudunya, karena selama dia masih posisi duduk ya. Berbeda kalau dia sudah sampai menguruk kemudian selonjor, nah itu sudah lain lagi. Tapi ketika dia masih posisi duduk, kemudian sambil setengah-setengah masih mendengar, tapi kadang ya hilang, tahu-tahu sudah doa, tahu-tahu sudah qomat, itu masih dianggap tidak sampai membatalkan wudunya. Nah, begitu. Ngorok, nah, kalau ketan sini kan yang penting dia masih posisi duduk dan pantatnya di lantai, itu tidak sampai membatalkan wudu. Nah, gitu. Baik, itu yang kedua. Jadi hilangnya akal sebab tidur ataupun yang lain seperti gila, mabuk, pingsan, tidur yang sampai berbaring dan lain sebagainya, itu membatalkan wudu. Nah, kalau lagi Jumatan sampai ketidurannya begitu gimana? Ya kalau batal wudunya ya ambil wudu, kemudian nanti bersiap untuk mengikuti sholat Jumat. Kalau memang itu masih awal ya berarti masih mengikuti khutbahnya gitu. As-salisu, yang ketiga adalah bertemunya iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi hailin. Bersentuhannya kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa
yang sudah balik dan dia bukan mahramnya tanpa ada satu penghalang pun, misalkan apakah pakai kain, atau kalau perempuan itu ada jilbabnya kesenggol tapi masih terlapisi oleh jilbabnya, nah, begitu itu tidak membatalkan yang kalau ada lapisannya tidak membatalkan wudhu, tapi kalau tanpa penghalang satupun maka itu membatalkan wudhunya, baik disertai syahwat ataupun tidak. Nah, ini kan kita di mazhabnya Imam Syafi'i ya, di Safinatun Najah nih. Nah, jadi yang membatalkan adalah ketika bersentuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalau itu laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, sudah balik dan dia bukan mahramnya, maka itu membatalkan wudhu. Nah, nanti ini agak menarik ketika berbicara tentang bagaimana dengan suami istri. Memang ada beberapa perbedaan pendapat tentang itu. Di antaranya kalau dari Imam Syafi'i itu batal mutlak begitu. Tapi kalau Imam Hanafi tidak batal secara mutlak, batasnya adalah kalau sampai berhubungan. Nah, itu berarti batal wudhunya kalau dalam mazhab Hanafi. Tetapi juga ada yang menyebutkan tidak batal sebagaimana mengambil hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu ketika, pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat malam, sementara kakiku itu ada di tempat sujudnya, maka Rasulullah SAW setiap kali mau sujud menyingkirkan kakinya Aisyah gitu. Artinya itu bersentuhan kulit dengan kulit juga kan itu. Tapi Rasulullah tidak melanjutkan, nanti kemudian ya namanya agak tidur ya selonjor lagi, kemudian nanti menyingkirkan lagi begitu. Itu artinya apa? Bahwa berarti Rasulullah ketika dalam keadaan masih punya wudhu, lagi sholat, bahkan menyentuh kulit istri, menyentuh istri itu tidak membatalkan wudhunya begitu. Ya, nah itu nanti mungkin panjenengan semuanya bisa memperdalam lagi lewat referensi-referensi yang lainnya. Tetapi kembali ke sini, kita berbicara tentang hal-hal yang membatalkan wudhu adalah bersentuhannya kedua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik bukan mahramnya tanpa penghalang. Kalau dalam mazhab Syafi'i termasuk dengan istrinya pun juga membatalkan wudhunya begitu. Yang keempat, ar-rabi'u masukubulil adami au halqati duburihi bi badnir rohah au butunil asabi. Jadi menyentuh kubul manusia, kemaluan ya, atau lubang duburnya ya, dengan telapak tangan atau ujung jarinya. Yang dimaksudkan dengan telapak tangan adalah ini ya, bibatni rohah ya, batin ini epek-epek telapak tangannya. Kalau panjenengan misalkan, nah ini ketemu ini berarti yang bertemu inilah batinnya ya, epek-epeknya. Kalau ini menyentuh kemaluan ya, maka ini batal ya, membatalkan wudhunya, kesentuh batal. Tapi kalau dengan punggungnya itu tidak batal ya. Kalau dengan epek-epeknya, dengan telapak tangannya batal, termasuk juga dengan ujung jarinya. Nah di sini ini juga membatalkan wudhunya. Bisa saja misalkan ya kejadian-kejadian yang seperti itu ya, wes wudhu misalkan gini, habis mandi sekalian wudhu karena nanti untuk persiapan untuk sholat selanjutnya, tapi pas handuan atau pas kok malah kesenggol ya, sengaja ataupun nggak sengaja, kalau tersentuhnya dengan sini ya maka itu bisa membatalkan wudhunya. Kalau tersentuhnya dengan ini ya enggak. Kalau pakai anduk ya enggak, itu kan enggak bersentuhan kulit langsung ya. Nah,
Oh ya, tadi ada tambahan sedikit penjelasan untuk yang nomor 3 ketika tadi bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Tadi kan yang sudah balik. Kalau dengan anak-anak, nah kalau dengan anak-anak ya itu termasuk belum membatalkan. Kecuali diiringi ada syahwat. Cah cilik neng kok yuk, kalau saya laki-laki bilang, cah cilik neng kok wah kok ayu men, nah, dan sebagainya. Wah, ataupun yang lainnya. Artinya kalau diiringi syahwat itu membatalkan. Nah, jamaah rahimakumullah, pembahasan kali ini tentang hal-hal yang membatalkan wudu memang tidak cukup banyak. Saya ulangi, saya simpulkan. Yang pertama yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, depan atau belakang, kubul atau dubur, baik itu berupa angin, cairan ataupun yang lainnya, kecuali air mani. Yang kedua, hilang akal karena tidur ataukah pingsan ataukah mabuk gitu ya, atau bahkan gila. Nah, itu juga membatalkan wudhu. Kecuali tadi ada pengecualiannya, tidurnya yang orang sambil duduk dan pantatnya nempel rapat di lantai. Nah, itu posisi yang seperti itu masih dianggap tidak membatalkan wudhu gitu. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, sudah balik, yang mana persentuhannya itu senggolan kulitnya itu tadi adalah tanpa penghalang sama sekali, tidak ada apakah kain atau apapun begitu. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kubul manusia atau lubang duburnya dengan telapak tangan, dengan telapak tangannya atau ujung-ujung jarinya. Nah, maka ketika terjadi seperti itu, wudhu kita menjadi batal. Nah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan dalam pasal ke-12 ini tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari pasal yang ke-12 ini dan betul-betul bisa mempraktekannya. Artinya ketika kita sedang memiliki wudhu ya berhati-hati, jangan mudah batal gitu ya, jangan mudah atau menganggap iki ora batal gitu kan. Malah gor ngene ora batal. Kita tadi sudah pelajari, semoga itu bisa menjadi ilmu buat kita dan bisa kita amalkan. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada hal-hal yang diharamkan karena sedang ada hadas kecil atau hadas junub dan haid. Nah, semoga kita masih dipanjangkan usia kita untuk terus bisa kita manfaatkan, salah satunya untuk mengkaji kitab fikih, kitab Safinatun Najah ini. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.